Hai guys, selamat datang kembali di Bristofile. Pada video gue kali ini, gue akan membahas sebuah serial killer lagi ya guys ya. Serial killer kali ini berjudul Yorkshire Killer. Seorang pembunuh berantai yang mengguncang Inggris pada akhir abad ke-20-an guys. Gue akan membahas secara detail kejahatan yang dilakukan oleh Yorkshire Killer ini. Lalu bagaimana upaya polisi untuk menangkapnya, serta misteri yang masih mengelilingi kasus ini guys. Bagaimana kisah lengkapnya? Seperti biasa, kita intro dulu. Yorkshire Killer yang juga dikenal sebagai Peter Sutcliffe, dia adalah seorang pembunuh berantai yang aktif di wilayah Yorkshire, Inggris pada tahun 1970-an dan 1980-an guys. Ia bertanggung jawab atas kematian dan penderitaan sejumlah korban-korbannya. Peter Sutcliffe lahir pada tanggal 2 Juni 1946 dari keluarga kelas pekerja di Bingley, West Riding of Yorkshire. Ayahnya si Peter ini bernama John William Peter guys, dan ibunya bernama Kathleen Frances Goonan yang berasal dari Gnomera. Ibunya Peter ini adalah seorang Katolik Roma dan ayahnya adalah anggota paduan suara di gereja Anglikan lokal di South Wilford. Dan anak-anak mereka dibesarkan dalam iman Katolik ibunya guys. Lalu Peter ini juga sempat menjabat sebagai putra altar. Peter lahir secara prematur dikarenakan ibunya ini menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga guys. Ibunya ini berjuang melewati kehamilannya di bawah tekanan emosional yang sangat besar dari suaminya. Ayah Peter ini adalah seorang pecandu alkohol ya guys ya. Dia tuh pernah memecahkan gelas bir di atas kepala si Peter hanya karena si Peter ini duduk di kursinya di meja Natal. Kejadian ini ketika si Peter ini masih berusia 5 tahunan lah ya. Masih balita. Si Peter ini masih balita, tapi sudah dipukul sama botol bir guys. Kasihan sekali si Peter ini. Nah, sejak saat itu saudara laki-laki si Peter ini menggambarkan sosok ayahnya ini sebagai monster guys. BTW si Peter ini anak kedua dari 6 bersaudara ya. Saat si Peter ini berada di sekolah dasar, dia itu mengalami masa-masa buruk guys dan diintimidasi oleh teman-temannya. Dia juga tidak begitu pandai dalam sekolahnya sehingga dia itu meninggalkan sekolahnya atau putus sekolah pada usia 15 tahun ya guys ya, dan menjalani serangkaian pekerjaan kasar. Dia juga mengembangkan obsesi terhadap pelacur dan voyeurism. Voyeurism itu semacam fetish lah ya, fetish saat melihat beberapa bagian tubuh tertentu dari orang lain guys. Nah akhirnya setelah ia menginjak dewasa, Peter ini menikah dengan Sonia Zurma pada 10 Agustus 1974 dan membeli rumah di Heaton pada tahun 1977. Lalu kapan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh si Peter ini? Jadi guys, pada pertengahan tahun 1969 berawal dari polisi yang mendapatkan laporan dari seorang wanita open BO bahwa ia telah diserang oleh seorang pria yang tidak ia kenal guys. Lalu polisi ini datang dan langsung memintai keterangan kepada si wanita ini. Dan wanita ini pun menceritakan semua kejadiannya kepada polisi itu guys. Wanita ini mengatakan waktu ia sedang duduk di sekitar jalan St. Paul di Brentford, dia telah diserang secara tiba-tiba oleh seorang yang tidak ia kenal. Nah, untungnya si wanita ini berhasil mencatat nomor plat kendaraan yang dikendari oleh sang pelaku ini guys. Lalu akhirnya setelah diselidiki
Ternyata orang yang mengendari kendaraan tersebut itu adalah si Peter. Polisi langsung bergegas menuju rumah Peter dan langsung menanyai si Peter ini, guys. Tapi si Peter ini tidak mengelak karena dia beralasan bahwa ia telah ditipu oleh si wanita open BO tersebut karena telah membawa kabur uangnya. Dan untungnya si wanita ini juga tidak membuat tuntutan atas penyerangan tersebut, guys. Lalu pada tahun 1975, selang 6 tahunan lah ya dari kejadian tadi, tepatnya pada tanggal 5 Juli, Peter ini melakukan penyerangan keduanya, guys. Korban keduanya ini bernama Anna Rogulski. Peter memukul si Anna ini dengan palu dan membuatnya pingsan. Setelah membuatnya pingsan, dia langsung berusaha untuk menyayat perut Anna dengan sebuah pisau, tapi nggak jadi, guys, karena ada orang yang mempergoki si Peter ini dan membuat si Anna ini terselamatkan. Tidak lama setelah kejadian itu, pada tanggal 15 Agustus, Peter ini melakukan penyerangannya lagi kepada wanita yang berumur 41 tahun yang bernama Olive Smith. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dia membuat pingsan korbannya dan berusaha menyayatnya. Tapi nggak jadi lagi, guys, karena ya dipergok lagi oleh seseorang yang melewati jalan tersebut. Dan alhasil si Olive ini berhasil selamat. Lalu setelah si Olive ini sadar, ada polisi yang menanyai beberapa hal ke Olive untuk dimintai keterangan. Si Olive ini memberitahu ke polisi bahwa dia itu memiliki aksen Yorkshire, guys. Akan tetapi polisi sama sekali tidak menghiraukan kata-kata dari si Olive dan begitu saja melupakannya. Kasus ini masih belum terpecahkan. Polisi lagi-lagi mendapat laporan bahwa ditemukan jasad seorang wanita. Dan setelah diidentifikasi, ternyata jasad itu bernama Wilma Mary McCann. Polisi langsung menginterogasi beberapa orang terdekat dan saksi yang melihatnya, guys. Salah satu saksi mengatakan bahwa pada pukul 19.30, Wilma ini terakhir terlihat saat meninggalkan rumah dewanya di Scott Hill Avenue di kawasan Campbelltown di Leeds. Dia berjalan melewati lapangan bermain Prince Philip di dekatnya, dan setelah itu dia tidak pernah terlihat lagi, guys. Si Pak Pol ini sampai kewalahan loh, guys, untuk menangkap siapa pelakunya. Dan tidak lama setelah itu, lagi-lagi polisi mendapatkan laporan bahwa ditemukan jasad wanita bernama Emily Monica Jackson dengan tusukan di leher, di dada, dan juga di perutnya, guys ya. Polisi yang semakin bingung pun mendapatkan desakan dari masyarakat untuk segera menangkap pelaku dari serangkaian pembunuhan tersebut, guys. Lalu pada tanggal 2 Januari 1981, Peter ini akhirnya ditangkap oleh polisi dengan seorang wanita open BO bernama Olivia Rivers yang berusia 24 tahun di jalan Lake Trades, Broomhill, Sheffield, South Yorkshire. Saat diperiksa oleh polisi, mobil Peter ini ternyata menggunakan plat nomor palsu, ya guys ya. Sehingga dia ditangkap dan dibawa di kantor polisi di Desbury, Yorkshire Barat. Jadi si Peter ini ditangkap itu bukan karena tuduhan pembunuhannya, melainkan dia itu ditangkap karena menggunakan plat nomor yang palsu. Lalu di sana si Peter ini ditanyai terkait kasus Ripper, guys. Dikarenakan si Peter ini memiliki kriteria yang cocok dengan si Ripper ini, guys ya. Lalu keesokan harinya itu penyelidik kembali ke lokasi penangkapan dan menemukan pisau, palu, dan juga tali yang dibuang oleh si Peter di kantor polisi tersebut, guys. Polisi kemudian memperoleh surat perintah untuk menggeledah rumah si Peter di Heaton dan membawa istrinya untuk diinterogasi. Saat ditahan di kantor polisi di Dewsbury, Peter mengenakan jumper berleher V terbalik di bawah celananya. Pakaian ini memiliki implikasi seksual yang jelas, guys, tetapi tidak diketahui publik sampai tahun 2003. Lalu setelah 2 hari diinterogasi secara intensif, pada sore hari tanggal 4 Januari 1981, Peter ini tiba-tiba mengakui bahwa dia adalah sosok Yorkshire Ripper itu, ya guys ya. Lalu keesokan harinya, dia dengan tenang menggambarkan semua serangannya
Peter didakwa pada tanggal 5 Januari 1981 ya guys. Nah, dalam persidangannya dia tuh mengaku tidak bersalah atas 13 dakwaan pembunuhan, namun bersalah atas pembunuhan dengan alasan berkurangnya tanggung jawab guys. Peter mengatakan dia telah mendengar suara-suara yang memerintahkan dia untuk membunuh si wanita open BO saat bekerja sebagai penggali kubur dan bahwa suara-suara itu adalah suara milik Tuhan ya guys ya. Tuh katanya si Peter tuh begitu. Persidangan Peter ini berlangsung selama 2 minggu ya guys. Dan meskipun ada upaya dari penasihatnya, Peter ini dinyatakan bersalah atas pembunuhan dalam semua tuduhan dan dijatuhi hukuman 20 hukuman penjara seumur hidup. Hakim Burham menyatakan bahwa Peter ini tidak dapat ditebus guys, dan berharap dia tidak akan pernah meninggalkan penjara. Dia merekomendasikan masa hukuman minimal 30 tahun sebelum pembebasan bersyarat dapat dipertimbangkan, yang berarti Peter ini kemungkinan besar tidak akan dibebaskan sampai setidaknya tahun 2011 ya guys ya. Pada awalnya si Peter ini dijebloskan ke Broadmoor Hospital, sebuah rumah sakit jiwa tingkat tinggi ya, karena dianggap menderita gangguan mental. Namun pada tahun 2016 si Peter ini dipindahkan ke penjara setelah dinilai tidak lagi memerlukan perawatan di rumah sakit jiwa tersebut ya guys. Nah, pada akhirnya si Peter Sutcliffe ini meninggal dunia di penjara pada tanggal 13 November 2020 akibat komplikasi dari COVID-19 kemarin ya guys. Walaupun si Peter ini sudah meninggal dunia di penjara, tetapi kasus ini tetap menjadi salah satu yang paling diingat dalam sejarah Inggris guys. Kasus ini menunjukkan pentingnya penyelidikan yang cermat dan penegakan hukum yang efektif dalam menghadapi kejahatan serius seperti serial killer. Nah, itu tadi adalah kisah dari serial killer yang bernama Yorkshire Killer ya guys ya. Gimana menurut kalian? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya guys ya. Oke, sekian video dari gue. Terima kasih telah menonton video gue sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan apabila kalian punya sesuatu yang menarik yang ingin gue bahas, silahkan komen di kolom komentar ya guys ya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan ada pihak yang tersinggung dengan video gue kali ini. Semua kesalahan milik gue dan semua kebenaran murni milik Tuhan. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.